Halo teman-teman, selamat datang di vlog untuk praktikum manajemen keuangan pariwisata kami. Perkenalkan, nama aku Revalina Octavia dengan F4.41278 dari golongan B. Perkenalkan, nama saya Kristi Rafani Pasulut F412414113 dari golongan B. Kami akan membahas mengenai Pengelolaan uang atau budgeting selama 1 bulan. Yuk, teman-teman tahu nggak budgeting itu penting banget buat kita, apalagi buat kita mahasiswa. Nah, kita tuh harus belajar manajemen keuangan agar yang pertama, sebagai anak kos, kita harus bisa mengelola keuangan agar keuangan kita tidak habis di awal bulan dan dapat termanajemen sampai akhir bulan. Lalu kita juga kita akan membagi pembahasan ini jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pencatatan pengeluaran dana dan pemasukan dana, plus strategi perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya. Oke, jadi untuk pembahasan pertama kita akan membahas pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Nah, untuk pemasukannya, contohnya aku pemasukanku selama 1 bulan itu dari orang tua itu ada 1 juta rupiah, lalu juga ditambah dengan penghasilan kerjaku di online itu senilai 300 rupiah. Jadi total pemasukanku ada 1.300.000 rupiah. Oke, itu tadi adalah POV dari teman saya yang sebagai anak kos di sini. Kalau dari saya sendiri, karena saya itu rumah di sini, saya lumayan terbantu dengan adanya bekal setiap pagi. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya untuk makan. Seperti sekarang, saya hanya mengeluarkan uang untuk seperti jajannya, seperti kayak ngopi atau jajan di kantin, makanan ringan aja. Jadi untuk keseharian saya, kalau ke kampus, saya lebih sering membawa bekal. Dan juga pengeluaran saya itu dalam 1 minggu bisa mencapai 200 kalau dihitung untuk jajannya. Nah, kalau pengeluaranku itu aku biasanya pakai metode yang 50-30-20. Nah, itu untuk yang 50 itu untuk kebutuhan primer seperti makanan, transport, dan lain-lain, karena di sini saya tidak membawa sepeda motor, jadi kemana-mana saya naik Gojek atau ojek online. Nah, lalu yang 30 itu saya dedikasikan ke kebutuhan sekunder seperti belanja dan juga hiburan. Nah, untuk yang 20%-nya saya berikan ke tabungan saya. Nah, untuk nominalnya itu yang 50%-nya untuk kebutuhan primer sendiri itu senilai 500.000. Lalu transportasinya 500.000 itu untuk makan, lalu transportasinya sendiri itu 200.000. Lalu untuk kebutuhan itu senilai 300.000 dan juga untuk hiburan 150.000. Nah, untuk tabungnya sendiri saya menabung 200.000 setiap bulan. Jadi total pengeluaran saya itu ada 1.350.000. Nah, ada defisitnya tuh senilai 50.000. Termasuk kecil ya teman-teman, tapi di situ kita bisa pakai aplikasi seperti Money Manager atau Excel buat catat pengeluaran dan masukan setiap hari. Jadi gampang melihat pola dan hindari over budget. Itu teman-teman. Kalau dari saya sendiri, saya menerapkan juga sistem 50-30-50. Maksudnya 50-30. 50-30-20. Karena meskipun saya anak rumahan, tapi saya juga tetap memperhatikan hal seperti kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Seperti semisal kalau dari saya sendiri, kebutuhan saya itu ada di kebutuhan skincare, makeup, dan kebutuhan lainnya. Itu saya juga budgeting. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan uang per bulan, saya akan menyisihkan uang sebagian saya ini untuk kebutuhan saya di peralatan skincare atau makeup. Lalu saya juga akan menyisihkan uang saya untuk hiburan, seperti untuk nongkrong, untuk bermain sama teman-teman, dan juga saya akan menyisihkan buat kebutuhan yang penting seperti untuk perkuliahan atau gimana. Itu teman-teman. Jadi kurang lebih kita sama teman-teman. Gitu. Jadi kita juga memakai Money Manager atau Excel juga buat catatan pengeluaran dan pemasukan. Itu. Jangan lupa menggunakan dari kita, meskipun kita anak rumahan dan anak kos, kita tetap harus memanage uang kita, karena gimana pun kita kan sebagai mahasiswa, kita harus belajar gimana caranya kita memanage uang agar kita di akhir bulan itu tidak kalau anak kos itu kayak sekarat gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus memikirkan, jangan hanya kita menghabiskan uang di awal tapi nanti di akhir kita bingung mau makan apa, mau beli barang pakai uang apa gitu. Jadi kita harus belajar namanya memanage uang dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan kita, bisa melalui aplikasi atau melalui Excel teman-teman gitu. Ini juga di akhir bulan kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi pengeluaran dan pemasukan dana. Nah, di mana teman-teman ini diajak buat mencari tahu di mana nih letak over budgetnya, apa di bagian budgeting buat makan atau bagian buat hiburan atau buat kebutuhan apa. Jadi teman-teman situ tuh tahu di mana pengeluaran yang harus sekiranya di bulan depan akan dikurangin, atau misal kebutuhannya tidak terlalu penting bisa disingkirin dulu ya Kak. Kayak misal kebutuhan ini terlalu penting banget nih, bisa disisihin buat kebutuhan yang lebih penting ke depannya begitu. Jadi di akhir bulan kita tidak merasa sekarat, atau teman-teman juga melakukan evaluasi itu agar bisa tahu nih ke depannya budgetingnya bisa dimaksimalkan lagi gitu teman-teman. Nah, untuk tipsnya kalian bisa melakukan investasi dengan tabungan kalian, atau bisa juga mencari pekerjaan sampingan yang tentunya tidak mengganggu kegiatan perkuliahan kalian seperti freelance yang bisa dikontrol dari HP teman-teman. Betul teman-teman. Jadi teman-teman semasa kuliah bisa yang namanya mencari freelance. Tidak harus kerja secara langsung sih teman-teman, bisa melalui HP, karena di zaman sekarang teknologi bisa dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Gitu.